Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Moza Mutiara Azahra dengan NIM 110001201405888. Saya Rimfadia Zulfi dengan NIM 110001201401406. Saya Agung Nugroho dengan NIM 11120 130 546. Saya sendiri di Alexander Huta Barat dengan NIM 11001201 20050. Perkenalkan, nama saya Dwi Awalia Ramdona dengan NIM 11000120130 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berada langsung di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. BPSK memiliki peran dalam melaksanakan proses dan penuntasan konflik konsumen dengan cara mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk berkonsultasi mengenai perlindungan konsumen, kemudian pengawasan dalam penerapan perjanjian, membuat laporan kepada penyidik apabila memang ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum, kemudian menerima pengaduan, melakukan kajian, serta analisis terhadap konflik yang terjadi, memanggil para pihak, saksi maupun setiap individu yang mengetahui sebuah peristiwa pelanggaran hukum. Baik, kemudian terkait penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdapat 3 buah mekanisme yang dapat ditempuh. Yang pertama, mekanisme konsiliasi, yang kedua mediasi, dan yang ketiga arbitrase. Melalui mekanisme konsiliasi, penyelesaian sengketa konsumen dilakukan di luar pengadilan. Dalam hal ini, majelis mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Terdapat 2 buah prinsip tata cara penyelesaian sengketa konsumen. Yang pertama, terkait dengan proses penyelesaian sengketa konsumen yang menyangkut bentuk dan jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Sedangkan, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertindak pasif sebagai konsiliator. Prinsip yang kedua yaitu terkait dengan hasil musyawarah antara konsumen dengan pelaku usahanya dikeluarkan dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oke, kita lanjut ke mekanisme yang kedua, yaitu ada mediasi. Metode mediasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, sama halnya dengan konsiliasi. Keaktifan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai perantara dan penasihat saja. Prinsip tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi ada 2, yaitu yang pertama, proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya ke para pihak. Sedangkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran, dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Yang kedua itu ada hasil musyawarah konsumen dari para pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK. Terus lanjut yang ketiga itu ada arbitrase. Pada persidangan dengan cara arbitrase ini, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Proses pemilihan BPSK dengan cara arbitrase ditempuh melalui 2 tahap. Pertama, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis BPSK. Kedua, arbitor yang dipilih para pihak tersebut kemudian memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK. Slide berikutnya menjelaskan mengenai peran lembaga instansi dalam perlindungan konsumen. Lembaga yang pertama adalah BPKN. Fungsi BPKN menurut pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen. Yang mana untuk menjalankan fungsi tersebut, tugas BPKN adalah 1.
memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Tugas yang ketiga adalah melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Tugas yang keempat adalah mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau bisa disebut sebagai LPKSM. Yang kelima adalah menyebarluaskan informasi melalui media tentang perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Tugas yang keenam adalah menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen, baik itu dari masyarakat, LPKSM, ataupun dari pelaku usaha. Tugas yang ketujuh adalah melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Slide berikutnya kita akan membahas lembaga instansi yang lain, yaitu LPKSM. Tugas dari LPKSM menurut pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah yang pertama, menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Tugas yang kedua adalah memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Tugas yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Tugas yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk dalam hal menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Tugas yang kelima adalah melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada PPSK. Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi yang pertama, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Yang kedua, memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Yang keempat, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Yang kelima, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Yang keenam, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. Yang ketujuh, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Yang kedelapan, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang itu. Yang kesembilan, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf G dan huruf H yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang kesepuluh, mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. Yang ke-11, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. Yang ke-12, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, yaitu menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Yang terakhir yaitu ada YLKI. Di dalam pasal 44 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah: yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang kelima atau yang terakhir yaitu melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dari kita semua.